Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah. Pada episode sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana asal mula penciptaan Nabi Adam dan membangkangnya iblis kepada Allah yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam saat diperintahkan oleh Allah, sehingga iblis diusir oleh Allah dari surga. Tinggallah Nabi Adam sendirian di dalam surga. Kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam pasangannya, yaitu Siti Hawa. Bagaimanakah dalam pandangan anatomi tentang diciptakannya Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam dan alasan dinamakannya dengan nama Siti Hawa? Simak selengkapnya. Kinilah kisah Siti Hawa. Pada saat iblis membangkang kepada Allah dengan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka Allah pun berfirman dengan bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?" Iblis pun menjawab, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Kemudian Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Surat Al-Hijr. Setelah dikeluarkannya iblis dari dalam surga, maka tinggallah Nabi Adam sendirian di surga. Nabi Adam berjalan di dalam surga seorang diri tanpa seorang pun yang menemani, sehingga pada suatu ketika Nabi Adam tidur terlelap. Pada saat terbangun, ternyata sudah ada seorang wanita yang duduk di dekat kepalanya. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada wanita tersebut, "Kamu siapa?" Wanita tersebut menjawab, "Aku seorang wanita." Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, "Kenapa kau diciptakan?" Wanita tersebut pun menjawab, "Agar kau merasa senang kepadaku." Pada saat melihat keadaan tersebut, para malaikat pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam seraya bertanya, "Wahai Adam, siapa namanya?" Tanya para malaikat. Nabi Adam pun menjawab, "Namanya Hawa." Para malaikat bertanya lagi, "Kenapa disebut Hawa?" Nabi Adam pun menjawab, "Karena dia diciptakan dari benda hidup." Diceritakan dalam buku Rahasia Salawat Rasulullah SAW, pada waktu Nabi Adam alaihissalam melihat Hawa, tumbuhlah rasa cintanya dan terbesit keinginan dalam hati untuk menikahi Hawa. Nabi Adam memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, nikahkan aku dengan Hawa." Allah pun menjawab, "Baiklah, tapi ada maharnya." Mendengar hal itu, Nabi Adam alaihissalam gembira karena ia mendapatkan izin untuk menikahi Hawa. Ia pun bertanya, "Apa maharnya, wahai Tuhanku?" Allah pun berfirman, "Maharnya adalah membaca salawat untuk nama yang kamu lihat di atas pintu Arash." Nabi Adam bertanya lagi untuk meyakinkan dirinya, "Apakah dengan membaca salawat itu aku akan engkau nikahkan dengan Hawa?" Allah pun menjawab, "Ya." Maka dengan senang hati Nabi Adam membacakan salawat untuk nama yang tertera di pintu Arash. Nama tersebut adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Dengan mahar salawat, Nabi Adam resmi mempersunting Hawa dari pernikahan keduanya. Kemudian lahir manusia dari generasi ke generasi, seperti yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat pertama. Kemudian dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian tinggallah Nabi Adam dan Hawa di dalam surga, sebagaimana Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Surat Al-Baqarah ayat 35. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah, di dalam surah An-Nisa ayat pertama Allah menjelaskan dari Nabi Adamlah Siti Hawa diciptakan. Para mufassirin menafsirkan ayat tersebut dengan melihat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Berwasiatlah dalam kebaikan pada wanita,
karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam ilmu anatomi, tulang rusuk manusia terdiri dari 24 tulang rusuk atau 12 pasang tulang, baik pria maupun wanita, dan tiada berkurang satu pun. Sehingga para mufassirin ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebahagian mufassirin menjelaskan bahwa Siti Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam, kemudian Allah gantikan tulang rusuk tersebut dengan yang lain. Sedangkan sebahagian mufassirin yang lain menafsirkan hadis tersebut sebagai kiasan sesuai dengan sabda Rasulullah daripada Abu Hurairah, wanita itu bagaikan tulang rusuk. Bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu bersikap baik, maka kamu dapat berdekatan dengannya meski padanya terdapat kebengkokan, ketidaksempurnaan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini sehingga ada kalangan ulama yang mengambil makna bahwa perempuan bukan tercipta dari tulang rusuk, tapi tercipta bagai tulang rusuk atau memiliki sifat-sifatnya seperti dinyatakan dalam hadis di atas. Hadis di atas mengingatkan bagi para pria agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Hal ini seperti dicatat oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Secara kodrat, jika tidak berhati-hati kepada perempuan, pria mudah bersikap kasar. Jika terlampau keras, resikonya jelas, tulang rusuk akan patah, atau dalam kata lain, perempuan akan teraniaya. Wallahu a'lam bisawab. Jangan lupa subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.